Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami banggakan, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin Anda sehat, Anda tetap sehat, dan Anda berusaha untuk sehat. Lebih-lebih saat akan bertemu kembali saat ini dalam pertemuan materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia pertemuan yang ke-11. Baik, pakai kopiah dulu sedulur. Pas burungi, santai saja. Para mahasiswa yang kami banggakan, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar dan daftar isi. Pertemuan kali ini membuat pendahuluan dalam makalah. Pendahuluan dalam makalah. Nanti ada pendahuluan dalam skripsi, pendahuluan dalam tesis, pendahuluan dalam disertasi. Perlu kalian ketahui, dalam pendahuluan itu nanti bagian A, bagian subbab A, kemarin sudah, A mesti latar belakang masalah. Hampir sama, bahkan sama. Hanya kalau makalah lebih sedikit. Ya kalau pendahuluan ya 2,5 halaman. Kalau skripsi nanti bisa 6-7 dan lain-lain. Mari kita lanjutkan pendahuluan dalam makalah. Kita ketahui bersama, kemarin sudah, bab 1, pendahuluan. Bab 1 mesti pendahuluan ya. Sudah masuk dalam bagian isi dalam karya ilmiah. Seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Bagian pendahuluan ini biasa ada dalam halaman 1. Kemarin sudah saya jelaskan, menghitung jumlah halaman dalam karya ilmiah dimulai bab 1 atau pendahuluan halaman 1. Ingat-ingat, halaman 1. Bawahnya nanti kan latar belakang masalah ya 1. Dalam pendahuluan ini atau dalam pendahuluan sebuah makalah, ya yang sederhana, makalah sederhana, biasa menjelaskan mengenai latar belakang penulisan makalah. Latar belakang udah boleh sebenarnya, kalau lengkap latar belakang penulisan boleh. Terus perumusan masalah. Ada yang nulis rumusan masalah. Masih ingat? R besar rumusan, M besar masalah, dan bagian tujuan penulisan. T besar, P besar. Mari kita bahas satu persatu, singkat dan sederhana. Nanti kalau tidak paham sekali lagi lewat WA. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Ini ditulis ya tetap ukurannya 12. Latar belakang masalah ini biasa dikenal dengan istilah dasar pemikiran. Ada kalau membuat proposal ya, proposal itu dasar pemikiran boleh. Tapi kalau skripsi atau makalah ya latar belakang masalah. Atau kalau di SMA alasan pemilihan judul. Baik membuat makalah, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain. Latar belakang ini selalu ada.
dan dasar inti masalahnya sama, tadi sudah saya jelaskan, hanya luas pembahasan dan inti penelitiannya lebih mendalam. Jika skripsi, tesis lebih mendalam lagi, disertasi, meraih doktor, insya Allah nanti Anda insya Allah jadi doktor, mantap. Latar belakang selalu ada di subbagian pendahuluan. Jadi pendahuluan kan huruf besar semua, masih ingat? Bab 1, ukuran 14. A, latar belakang masalah bagian pertama A. Paparan latar belakang masalah dimaksudkan. Nah, paparan yang di latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan. Nah, atau isi latar belakang. Isi latar belakang. Apa itu? Paparan masalah untuk menjelaskan alasan munculnya suatu masalah. Baik itu dari segi pengembangan ilmu, dalam penelitian pengembangan ilmu, meneliti, kemasyarakatan maupun dalam kaitannya dengan kehidupan pada umumnya, dalam sosial kehidupan pada umumnya. Banyak kan orang neliti, lebih-lebih para dokter, ekonom neliti ya. Nah itu biasanya seperti itu. Kita lanjut ke atau, nah ini saya ringkas ini, kita ringkas. Jadi isi latar belakang masalah. 1, latar belakang masalah harus berhubungan dengan judul makalah atau skripsi. Maka disebut alasan pemilihan judul. Jadi tidak boleh judulnya latar belakang melenceng, tidak boleh ya. Judulnya tentang ragam bahasa, karena bahasa Indonesia ya, latar belakangnya tentang ragam bahasa. 2, harus menjabarkan, halo, perhatikan. Harus menjabarkan, harus menjelaskan hal-hal yang melandasi perlunya makalah skripsi itu ditulis. Hal-hal yang melandasi skripsi itu ditulis. Saya contohkan yang sederhana saja. Pada suatu hari A mencintai B. A putra, B putri. Asing B tanya, Mas, A latar belakang apa AA mencintaiku? Latar belakangnya 1, 2, 3. Seperti itu ya. Yang ketiga, ini yang ketiga ya, yang menjelaskan hal. Yang ketiga berupa paparan teoritis dan paparan praktis. Maksudnya apa ini? Saya jelaskan dikit. Dalam latar belakang nanti dipaparkan tentang teori sesuatu. Contohnya ragam bahasa. Menurut Profesor Dr. Ahmanto dalam bukunya ragam bahasa adalah, menurut Yakub Nasuka dalam bukunya titik-titik, ragam bahasa adalah teorinya. Nah, teori dari Abah Yakub itu nanti ditulis dalam daftar pustaka. Dari buku menulis karya ilmiah, karya Pak Yakub Nasuka. Ini paparan praktis. Praktis, teori tadi bisa dijelaskan dengan singkat, padat, yang jelas. Yang keempat, harus menunjukkan kepada pembaca bahwa masalah atau topik yang akan diangkat penulis memang perlu untuk dibahas. Nah ini biasanya latar belakang yang terakhir.
dari penjelasan, dari paparan panjang lebar di atas. Maka penulis memantapkan kembali pentingnya karena oleh sebab itu ragam bahasa dalam karya ilmiah akan penulis bahas dalam makalah ini. Nah, gitu harus jelas bahwa karya itu memang mau dia. Contoh ini judul makalah. Penggunaan kalimat baku sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Masih ingat nulis judul harus huruf besar semua lah ya. Nulis judul harus huruf semua. Ini contohnya. Penggunaan kalimat baku sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Nah, coba. Kerangka latar belakang. Ini baru kerangkanya dulu ya. Baru kerangkanya dulu. Karena apa? Alinea nanti di bawah, saya ulangi lagi. Menulis latar belakang biasanya kan alinea, paragraf. Nah, sebelum membuat paragraf, membuat kerangka latar belakang dulu biar urut gitu loh ya. Satu contoh, ini alasan kenapa saya memilih judul tentang kalimat baku. Satu, masih banyak para penulis, para mahasiswa yang kurang menguasai penggunaan kalimat baku dalam karyanya. Loh, Mas, kenapa Anda meneliti kalimat baku? Karena masih banyak para mahasiswa, para penulis kalimat bakunya kurang bagus. Latar belakangnya ya. Dua, sebelum menulis karya ilmiah, seseorang harus menguasai tentang penggunaan kalimat yang baik, kalimat yang baku. Dulu sudah dibahas, masih ingat, kalimat yang efektif. Tiga, sekarang paparan teoritis. Menurut Dr. Muhammad Rahmadi, M.Hum, dalam bukunya Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah tentu saja mengatakan bahwa kalimat yang baku sangat penting untuk penulisan karya ilmiah. Bahkan merupakan pedoman dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Coba. Ini nanti paparan teoritis monggo dari beberapa ahli. Paparan teoritis nanti dijabarkan, disesuaikan dengan isi makalah atau skripsi Anda yang 4 dan lain-lain. Poin-poin tadi sudah saya jelaskan. Poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat tersebut selanjutnya diuraikan dalam bentuk alinea secara urut. Baik kalau menulis makalah biasanya 20 halaman atau 15 halaman. Latar belakang kurang lebih 2 sampai 3 halaman atau 2,5 sampai 3 halaman. Kalau makalah 20 halaman gitu ya biasanya ya latar belakang itu betul 2,5 sampai 3 halaman. Nah, perlu kalian ketahui, masih ingat waktu kita membahas paragraf. Paragraf kan kumpulan kalimat, masih ingat. Kalimat, 5 kalimat jadi paragraf. Nah, nanti membuat latar belakang ya alinea atau paragraf. Hanya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 harus saling berhubungan, namanya koherensi. Jadi koherensi itu hubungan yang harmonis antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Kalau kohesi, hubungan harmonis antara kalimat satu, kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Begitu. Nah, sekarang yang B,
perumusan masalah. Nah, perumusan masalah B loh ya. P besar, M besar. Syarat-syaratnya diingat. Nanti membuat skripsi ya seperti itu. 1. Harus berhubungan erat dengan judul makalah dan latar belakang masalah. Loh. Judul, latar belakang, perumusan. Loh, harus berhubungan. 2. Harus menggunakan kalimatannya yang baik dan sesuai. Loh. Apakah kalimat yang baku sangat penting dalam penulisan karya penulis? Bagaimana cara menulis kalimat baku yang benar dan lain-lain. Kalimatannya yang baik. 3. Singkat, padat, dan menarik. Ada juga para mahasiswa nulis perumusan masalah itu hanya 1, tidak apa-apa. Nanti semakin banyak perumusannya, wah nanti penelitian semakin banyak. Nah, gitu. Bagian C atau sub yang C, tujuan penulisan. T besar, P besar, ukuran tetap 12. Syarat-syaratnya, halo, harus berhubungan erat dengan judul makalah atas, latar belakang itu, dan perumusan masalah atau rumusan masalah. Baik umpamanya 1 harus berhubungan erat dengan judul makalah. 2 harus menggunakan kalimatannya. Nah 2 nanti bisa 2. Terus 2 biasa menggunakan kata bantu untuk. Perhatikan ini. Biasa menggunakan kata bantu untuk, agar, supaya dan lain-lain. Nah, kata bantu ini bisa dihilangkan, maksudnya gimana? Nah, contoh ini di atas bawah ini. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang penggunaan kalimat baku dalam karya ilmiah. Kalau judulnya tadi kalimat baku. Untuk bisa dihilangkan, ya, saudara-saudara. Untuk menjelaskan langsung, menjelaskan kepada pembaca tentang, seperti itu. Sekarang tugas. Coba buatlah. Ini tugas ini. Nanti dikumpulkan akan saya umumkan. Tugas buatlah 1 halaman judul atau sampul. Nah, itu 1 halaman itu, halaman depan itu sudah saya kirimkan dulu. Halaman judul atau halaman sampul yang berisi 5 itu. Judul, logo, tujuan, identitas, dan sekolah atau universitas. Terus buatlah kata pengantar. Ayo membuat kata pengantar. Nomor 3, latar belakang. Latar belakang. 4, perumusan masalah. 5, tujuan penulisan. Dari judul makalah, ini judulnya ini, penggunaan ragam bahasa yang baik. Penggunaan ragam bahasa yang baik sangat penting untuk penulisan karya ilmiah. Ya. Tugas dikumpulkan saat akan mulai UAS nanti. Oh, biasanya tugasnya terlambat ya. Coba tugas sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sudah 1 minggu ada yang baru mengumpulkan ya. Disiplin bos. Sekarang itu saja karya ilmiah khususnya tentang pendahuluan. Kalau kurang jelas bisa nanti WA lewat grup WA kita. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu wawasan khususnya menulis karya tulis ilmiah. Itu dulu. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap sehat dan berusaha untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.